Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jadilah Kuat. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita lihat arti dari kata kuat. Banyak tenaganya, atau sebuah kesanggupan, tidak mudah rusak, tidak mudah goyah atau gampang terpengaruh, ketat pertahanannya, tidak mudah roboh, dan tahan menderita sakit. Kalau bahasa Yunani, kata hendaklah kamu kuat adalah endunamouste. Ini adalah bentuk present imperatif. Jadi perintah ini harus dilakukan secara terus-menerus. Di samping itu, kata ini adalah bentuk pasif, sehingga terjemahan hurufiah dalam bahasa Inggris, be ye empowered. Jadi, sekalipun kita diperintahkan untuk menjadi kuat secara terus-menerus, kita tidak akan bisa menguatkan diri kita sendiri tanpa pertolongan atau kekuatan dari Tuhan. Kita harus dikuatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mendapat kekuatan menurut firman Tuhan? Yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nehemia 8 ayat yang ke-11c berkata begini, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Yang kedua, belajar menantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31a berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, mengapa kita harus memiliki kekuatan? Alasan kita harus memiliki kekuatan karena yang pertama, kita akan melewati lembah baka atau penderitaan. Kalau kata Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 berkata begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka atau penderitaan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, artinya berkat ya. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi yang pertama, alasan kita harus memiliki kekuatan karena kita akan melewati lembah baka atau penderitaan. Bapak Ibu, saya tidak tahu penderitaan apa, lembah baka apa yang sedang kita alami. Fenomena alam yang terjadi hari-hari ini membuat kebanyakan dari kita mengalami penderitaan. Penderitaan yang bisa dalam arti orang-orang yang kita sayangi pergi lebih dulu meninggalkan kita, penderitaan yang dalam arti ekonomis makin hari semakin merosot, penderitaan yang dalam arti kehilangan pekerjaan, penderitaan yang dalam arti putus asa dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang, sekalipun kita melewati lembah baka atau penderitaan, saya mau mengatakan di sini bahwa penderitaan itu adalah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini jelas berkata, apabila melintasi lembah baka, firman Tuhan bilang, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, artinya sekalipun penderitaan itu ada, tapi peluang, harapan yang baik yang Tuhan curahkan itu selalu ada selangkah lebih maju daripada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Ya, berkat-berkat Tuhan itu selalu ada selangkah lebih maju daripada hal-hal yang kita anggap adalah penderitaan-penderitaan yang merusak fisik, merusak mental. Jadi saya mau katakan bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari ini itu adalah sebuah kekuatan yang datang daripada Tuhan kalau kita masih mengandalkan
Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, alasan kita harus memiliki kekuatan, karena kekuatan dari Tuhan itu menjaga rumah kita tetap aman. Lukas pasal 11 ayat 21 berkata begini, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata. Ya. Kalau kita punya kekuatan dari Tuhan, kita tetap menjaga kekuatan dari Tuhan, maka amanlah rumah kita. Ini bukan cuma soal fisik ya, bukan cuma soal rumah yang kita tinggali sekarang, tetapi ini berbicara tentang hati pikiran kita, berbicara tentang kita sendiri, ya. Rumah itu adalah kita sendiri. Jadi hasil atau fungsi kekuatan dari Tuhan yang pertama adalah mampu menanggung segala sesuatu. Filipi 4 ayat 13 berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini hasil, ya, mampu menanggung segala sesuatu. Yang kedua, biar kita jadi kaya di dalam Tuhan. Ulangan 8 ayat yang ke-18a sampai B berkata begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan pun menginginkan kita kaya ya, bukan hanya soal materi saja, tapi dalam pengetahuan, dalam kerohanian kita. Ya, dimanapun kita pergi dan berada, kita menjadi orang-orang yang kaya akan firman Tuhan, bisa menjadi orang yang kaya, berbagi kesaksian, berbagi berkat dengan orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, itulah hasil-hasil atau fungsi kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Nah, mari kita lihat penyebab kekuatan hilang. Yang pertama, hilangnya komitmen. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 kita pasti masih mengingat ya, ini cerita tentang Simson. Nah, di situ berkata begini, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kekuatan hilang karena hilangnya komitmen. Ya, ini penyebab kekuatan hilang yang pertama. Yang kedua, kekuatan hilang karena tawar hati, menjadi tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi, jangan biarkan komitmen kita hilang, jangan biarkan hati kita menjadi tawar, supaya kekuatan dari Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Nah, sebagai kesimpulan, marilah kita belajar untuk tetap konsisten, menjadi kuat dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ayat yang terakhir, Efesus 1 ayat 19 berkata begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kita semua di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu, mampukan kami, terus berikan kekuatan dalam kehidupan kami, pegang tangan kami untuk mampu menjalani hari ini. Berkati kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.